Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga kalian semua, anak-anak sekalian di rumah baik-baik saja. Sebelum mulai belajar, Pak ingin menyapa kalian. Selamat datang di kelas 6. Semoga kalian bisa menyelesaikan studi kalian nanti pada akhirnya dengan baik dan hasilnya maksimal. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini, pada tahun ini, kalian bertemu Bapak dalam pelajaran bahasa Arab. Mungkin ada yang sudah pernah belajar dengan Bapak di kelas 5. Sekarang kembali, bagi yang belum, di kelas 6 ini, materi bahasa Arab cukup bervariatif, dan ada juga pengulangan-pengulangan materi pelajaran dari kelas 4 dan kelas 5 yang pastinya nanti Bapak hanya mengingatkan saja. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum mulai, persiapkan diri kalian, tenangkan diri kalian, dan jangan lupa niat. Baik, anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang harus Bapak ingatkan kembali kepada kalian sebelum kalian memulai belajar. Yang pertama, niat. Tadi, lafalkan niat dalam lisan kalian. Ucapkan, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, luaskan hati kami untuk menerima ilmu dan permudahlah kami dalam memahami materi pelajaran ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, tenangkan diri kalian dan fokuslah untuk belajar. Konsentrasi, perhatikan baik-baik apa yang nanti akan dijelaskan. Dan yang ketiga, meskipun ini pertama, Hafiz kali ini ingin langsung mengenalkan materi yang pertama, yaitu tentang as-sa'ah. Mari sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar kalian lebih mudah untuk memahami tema ini. Yang pertama, konsep bilangan angka dalam bahasa Arab. Kalian harus paham konsep bilangan angka dalam bahasa Arab. Angka dalam bahasa Arab seperti apa ya penyebutannya? Angka 1 dalam bahasa Arab itu apa ya? Itu contohnya. Yang kedua, kata dalam bahasa Arab itu ada dua bentuk. Ada mu'annas dan ada muzakkar. Kalian harus paham, mu'annas itu apa ya? Muzakkar itu apa ya? Perbedaannya apa ya? Ciri-cirinya apa ya? Gitu. Yang ketiga, konsep tentang jam. Jam. Kalian di rumah punya jam. Bahkan ada yang di tangan kalian juga memakai jam. Seperti itu konsep jam. Oh, jam itu ada 12 angka yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Konsep jam. Yang ketiga, kaidah penulisan bilangan angka dalam bahasa Arab. Ini yang harus kalian perhatikan. Nanti Bapak akan di pertemuan selanjutnya, Bapak akan meminta kalian untuk menulis bahasa Arab sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang benar. Dan yang terakhir, yang paling penting buat kalian adalah kalian harus berani untuk mengungkapkan bilangan angka dalam jam, bilangan angka jam dalam bahasa Arab dengan benar. Harus berani, kuncinya harus berani. Jam 10.30 dalam bahasa Arab
apa ya? Seperti itu. Baik, kelima hal ini harus kalian perhatikan baik-baik. Jadi sambil mereview materi-materi yang kalian pelajari sebelum-sebelumnya, coba diingat ya. Wah, jam itu kayaknya dipelajari di TK. Oh, di TK. Karena di TK belajar pengenalan angka dasar dalam bahasa Melayu. Baik, sekarang kita masuk ke hal yang pertama, yaitu pahami bilangan angka dalam bahasa Arab. Angka itu dimulai dari apa ya dalam bahasa Arab? Baik, kita mulai. Yang pertama, wahid. Wahidun. Bahkan ada nyanyian. Wahidun, satu. Itnaini. Itnani, ada isnaini. Wahidun, satu. Itnani, dua. Talata, tiga. Arba'a, empat. Khamsah, lima. Sittah, enam. Sab'a, tujuh. Tamania, delapan. Tis'ah, sembilan. Asyarah, sepuluh. Ahada asyarah, 11. Ithna asyar. Ketika dalam bilangan ke-11 itu terjadi pengulangan. Wahidun menjadi ahada. Asyarahnya adalah 10. Asyrah menjadi asyarah. Ahada asyar. Ini konsep dasar Ithna asyarah 12. Wahidun, satu. Ithnani, dua. Salasa, tiga. Arba'a, empat. Khamsah, lima. Sittah, enam. Sab'a, tujuh. Thamania, delapan. Tis'ah, sembilan. Asyarah, 10. Ahada asyarah, 11. Ithna asyarah. Oke. Ini harus kalian pahami. Tanamkan konsep angka ini dalam pikiran kalian. Oh, satu dalam bahasa Arab, wahid. Ithnani, dua. Ithnani atau itnaini, dua. Salasa ini biasa kita pakai untuk niat sholat maghrib. Usolli fardhol maghribi Talata. Nah, talata, tiga. Talata, tiga. Kalau arba'ah, ini kita pakai dalam niat sholat zuhur, asar, isya. Zalli fardhu zuhri arba'. Nah, empat. Arba'ah, empat. Seperti itu. Ini Papis kira kalian sudah banyak paham, Papis hanya mengingatkan. Dan pastinya sebelum kalian menerapkan angka-angka ke dalam jam, kalian sudah harus hafal bilangan angka dalam bahasa. Yang kedua, bentuk mu'annas dan muzakkar. Mu'annas itu apa ya? Mu'annas. Mudzakkar. Mudzakkar itu apa ya? Oke. Baik, kita masuk ke mudzakkar. Mudzakkar adalah isim. Dalam bahasa Arab, mudzakkar adalah isim. Bahasa Indonesia isim adalah kata benda. Kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Atau paling mudah dipahami untuk laki-laki. Kata benda untuk laki-laki. Contoh, ba'i'un. Ba'i'un apa ya? Muslimun. Muslim, laki-laki. Tanpa akhiran tak marbutoh di belakang katanya. Itu yang muzakkar. Sedangkan mu'annas adalah isim atau kata benda yang menunjukkan arti perempuan. Contoh, tadi mudzakarnya ba'i'un. Mu'annasnya adalah ba'iyah.
Mudzakarnya muslimun, muannasnya adalah muslimah dengan akhiran tak marbutoh. Cirinya adalah ada tak marbutoh. Meskipun muannas tidak selalu berakhiran tak marbutoh. Seperti kata Zainabun. Zainab ya perempuan, dia muannas. Meskipun akhir katanya tidak ada huruf tak marbutoh. Baik. Itu yang harus kalian pahami, bahwasanya dalam bahasa Arab bentuk itu ada dua, muannas dan muzakkar. Yang ketiga, konsep jam. Bentuk tulisannya adalah muannas yang berakhiran tak marbutoh. Karena kata as-sa'a, kata jam as-sa'a adalah muannas. Jadi bilangan angkanya juga harus muannas. Kata asalnya wahid menjadi al-wahidah. Kenapa ada tambahan al dan tak marbutoh? Karena as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah itu muannas, wahidahnya mengikuti muannas. Harus muannas. Ini contoh tentang konsep jam. Kalian bisa lihat pada gambar ini. Lihat yang pertama. As-sa'atul wahidah. Jam 1. As-sa'atul tsaniyah. Jam 2. As-sa'atul tsalitsah. Jam 3. As-sa'atul rabi'ah. Jam 4. As-sa'atul khamisah. Jam 5. As-sa'atul sadisah. Nah, ini yang berbeda. Tadi 6 adalah sita. Tapi kalau untuk bilangan jam, maka sita menjadi sadis. As-sa'atul sadisah. As-sa'atul sabi'ah. As-sa'atul thaminah. As-sa'atul tasi'ah. As-sa'atul ashirah. As-sa'atul hadiyata asyar. Ini juga yang berubah. Tadi 11 adalah ahada asyar. Karena sa'a mu'annas maka wahid menjadi hadiyah asyarah. Yang ke-12 as-sa'atu tsaniyata asyar. Baik, kita mulai praktekkan dalam menggunakan tangan kalian. Angka 1. Wahidah, as-sa'atul wahidah, as-sa'atul saniyah, as-sa'atul salisah, as-sa'atul rabi'ah, as-sa'atul khamisah, as-sa'atul sadisah, as-sa'atul sabi'ah, as-sa'atul thaminah, as-sa'atul tasi'ah, as-sa'atul ashirah, as-sa'atul hadiyah asyarah, as-sa'atul thaniyata asyar. Kalian bisa mempraktikkan ini nanti agar lancar pakai cara kalian sendiri. Yang penting kalian harus pahami bahwasannya tulisannya dua-duanya adalah muannas. Jamnya muannas, angka jamnya juga muannas. Ini hanya sekedar pengenalan awal. Dan biasanya jam ini ada lewat 30 menit, lewat 5 menit, lewat 15 menit. Itu akan kita pelajari pada pertemuan. Untuk awal, pertemuan pertama, kalian hanya dikenalkan konsep jam 1 sampai 12. Dan ini harus kalian hafal di luar kepala. Nanti, sewaktu-waktu Pak Hafiz akan meminta kalian untuk menghafal secara langsung. Baik, yang keempat. Perhatikan kaidah penulisan bahasa Arab khususnya untuk bilangan angka. Yang pertama, wahidun 1 menjadi al-wahidah. Kenapa tadi? Kenapa wahidun menjadi al-wahidah? Karena as-sa'ah
adalah mu'annas. Wahid menjadi wahidah. Ithnani menjadi thaniyah. Athaniyah. Bentuknya kalau dalam tajwid itu adalah alif lam syamsi. Alnya tidak dibaca. Thalathah, athalitha, arba'ah, ar-rabi'ah, khamsah, al-khamisah, sittah, as-sadisah. Nah, ini yang berubah. Sittah menjadi as-sadisah. Sab'ah menjadi as-sabi'ah. Thamaniyah menjadi as-thaminah. Tis'ah menjadi at-tasi'ah. Maaf, ini ada kalau dalam penulisan. Asyarah menjadi al-ashirah. Ahada asyara menjadi al-hadiyata asyara. Ithna asyara menjadi athaniyata asyara. Nah, ada tambahan dalam jam wa, ketika nanti ada penambahan wa itu berarti dan, atau bisa diartikan lebih, lewat. Bisa nisfi, setengah, 30 menit. Nisfi 30 menit dalam konsep bilangan jam. Rubu'u 15 menit. Illa itu kurang dari jam 4 kurang 20. Itu menggunakan illa nanti dikatanya. Kurang. Tamaman, tepat. Nah, ini bisa disebutkan, bisa tidak. Contoh jam 4.4. As-sa'atur rabi'ah. Bisa ditambahkan tamaman, bisa juga cukup as-sa'atur rabi'ah. Itu mewakili. Dakikoh, dakoik itu artinya menit. Contohnya as-sa'atur rabi'ah wa asyra dakoik. As-sa'atur rabi'ah wa asyra dakoik. As-sa'atur rabi'ah pukul 4. Wa asyar, wa ada wa dan lewat. Wa asyar, lewat berapa? Asyar, 10. Jam 4 lewat 10 dakikoh. Atau seperti itu. Ini adalah pengenalan awal, hanya sampai di sini Pak Hafiz mengenalkan, dan juga belum Pak Hafiz contohkan secara bentuk tulisan, karena kalian harus hafal di konsep al-adat yang pertama, yang tadi konsepnya kalian harus hafal yang ini. Nah, ini kalian harus lebih hafal dulu, nanti baru kita terapkan jam 1 lewat 20, jam 1 lewat 15, jam 1 lewat 30, dan sebagainya. Mungkin kalian di rumah bisa sambil mencoba. Pak Hafiz kira sekian untuk pertemuan pertama ini. Nanti kita akan bisa lebih detail mempelajarinya setelah kalian melewati tahap ini dulu. Baik, terima kasih. Jangan lupa selalu mengulang-ulang membaca, hafalkan dengan baik-baik, sehingga minggu depan ketika bertemu lagi di pelajaran bahasa Arab, kalian sudah hafal dan kita akan mulai menerapkan dalam bentuk tulisan dan yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.